Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi Kamis 3 November 2022. Samas kita kali ini bertemakan mendengar untuk bersikap. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami bisa merenung bersama tentang firman Tuhan. Tolong mampukan kami untuk bisa mendengar dan mengerti sapaan dari Tuhan untuk kami, serta kami pun bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayat yang ke-22, sampai pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga demikian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Keluarga damai, cerita ini sebetulnya dimulai di pasal yang ke-21, yaitu kisah ketika Paulus kembali ke Yerusalem. Paulus juga ke Bait Allah, dan kemudian di sana ada orang-orang dari Asia, orang Yahudi dari Asia yang tidak menyukainya dan mulai menghasut banyak orang untuk menangkap dan membunuh Paulus dengan tuduhannya, yaitu bahwa Paulus telah mengajak dan mengajar orang-orang untuk menentang bangsa Israel, menentang hukum Musa, dan telah menajiskan Bait Allah dengan mengajak orang Yunani masuk ke dalamnya. Paulus kemudian dibawa keluar oleh orang-orang tersebut dari Bait Allah, dan kemudian mereka seperti sudah siap untuk membunuhnya. Sebelum akhirnya para tentara Romawi datang, kemudian mengamankan Paulus, mereka merantai tangannya, lalu mereka berencana untuk membawa Paulus ke markas mereka. Sementara itu orang-orang terus berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Sebelum masuk ke markas, kemudian Paulus menggunakan bahasa Yunani meminta kepada para tentara itu untuk berbicara kepada orang-orang banyak di sana. Ia mengangkat tangannya, menunggu hingga orang-orang banyak itu tenang, dan kemudian ia memperkenalkan dirinya dan menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus mengutusnya untuk mengajar bangsa-bangsa lain. Setelah mendengar cerita dari Paulus, orang-orang pun makin marah dan mereka berteriak untuk meminta agar ia segera dibunuh. Tetapi pasukan Romawi dengan komandannya membawa Paulus ke dalam markas untuk diinterogasi. Ia ingin tahu jawaban tentang mengapa Paulus ingin dibunuh oleh orang-orang tersebut. Ia telah menyiapkan cambuk dan mengikat Paulus untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Mengetahui bahwa Paulus ternyata adalah warga Roma, para tentara tersebut kemudian mengurungkan niatnya. Mereka pun memanggil para imam dan mahkamah agama untuk berkumpul dan menghakimi permasalahan itu. Akhirnya dibukalah ikatan Paulus dan kemudian ia dibawa dalam sidang mahkamah agama. Sidang itu dipimpin oleh Imam Besar Ananias. Ia memiliki jabatan paling tinggi di sana dan ia pasti dihormati oleh semua orang. Lalu Paulus menatap para peserta sidang itu. Ia menatap mereka dengan sungguh-sungguh, penuh kepercayaan diri. Ia menatap mereka dengan berani, bukan dengan wajah yang tampak takut atau memelas. Ia menyampaikan bahwa ia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ia selalu memegang dan melakukan kebenaran, bukan kejahatan. Ia tidak merasa bersalah kepada Allah. Lalu tiba-tiba setelah mendengar itu, imam besar menyuruh orang-orang di dekat Paulus untuk memukul mulut Paulus. Tapi mengapa imam besar melakukan itu? Ada yang bilang bahwa itu karena sejak awal imam besar memang sudah tidak menyukai Paulus.
Ditambah pula sikap Paulus yang berbicara sambil menatap mereka yang seolah-olah tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak menunjukkan rasa hormat, tapi justru terlihat angkuh. Ia tidak menghormati imam besar dan para peserta sidang yang ada. Kata-kata Paulus tadi dianggap sebagai sebuah sikap yang arogan sehingga mulutnya harus dipukul. Ada pula yang mengatakan bahwa memukul mulut Paulus itu dilakukan untuk menghinanya, memberikan penekanan kepada para peserta sidang bahwa ucapan bibir Paulus pasti tidak benar. Secara tidak langsung juga, imam besar ingin agar Paulus diam saja. Tidak perlu banyak bicara. Tetapi Paulus yang dipukul mulutnya itu menjawab, Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Paulus tahu bahwa tindakan mempermalukan dan pembungkaman terhadapnya itu tidaklah benar. Dalam hukum sendiri telah diatur bahwa terdakwa berhak untuk menyampaikan pembelaannya. Ia hanya boleh dipukul atau dijatuhi hukuman ketika terbukti dan memang layak untuk dihukum. Para peserta sidang sebagai hakim akan menentukan apakah seseorang layak dihukum atau ia bisa dibebaskan. Paulus menyebut imam besar itu sebagai dinding yang dikapur putih-putih. Ia tampak begitu bagus di luar, tapi di baliknya penuh dengan debu dan kotoran. Dan tentu saja, hukuman Allah sendiri yang akan ia dapatkan. Keluarga damai, kita pun harus berhati-hati ketika tiba-tiba kita mengalami suatu hal yang membuat kita marah, hal yang membuat emosi negatif meningkat. Dan hal itu kita rasa disebabkan oleh orang lain. Entah itu dilakukan oleh teman kita, saudara, pasangan kita, atau mungkin anak kita. Perasaan emosi yang menggebu yang muncul tiba-tiba bisa membuat kita kemudian merespon dengan hal yang justru melukai orang lain. Misalnya, ketika tiba-tiba mendapat kabar bahwa anak berkelahi di sekolah, dilaporkan bahwa ia memukul temannya, apalagi kemudian orang tua anak itu juga kemudian datang dan marah-marah. Dalam situasi tersebut bisa saja dengan mudah kita terbawa emosi, ditambah rasa malu. Ada juga mungkin rasa bersalah karena ternyata kok anak bertindak nakal. Lalu kita meneruskannya dengan memarahi anak kita. Apalagi kalau langsung memarahi di depan orang banyak. Tidak ada kesempatan untuk anak menceritakan tentang apa yang sebetulnya terjadi. Apa yang ia alami dan rasakan sebelum kejadian tersebut. Mengapa ia akhirnya memukul temannya. Padahal bisa jadi ia memiliki alasan khusus hingga itu semua pada akhirnya terjadi. Tapi itu tidak akan terungkap jika yang ia dapatkan adalah marah-marah atau bahkan pukulan dari orang tuanya. Ini mungkin hanya sebuah contoh sederhana. Mungkin ada hal lain yang kita pernah alami juga. Menghakimi orang lain berdasarkan cerita teman, membenci seseorang karena mendengar cerita-cerita negatif tentangnya. Kadang kita lupa bahwa sebetulnya apa yang orang sampaikan itu adalah opini dan bukan selalu fakta. Imam besar tidak disebutkan ada dalam kumpulan rakyat ketika Paulus mengatakan ceritanya, menceritakan tentang pengalamannya kepada mereka. Mungkin imam besar hanya dengar dari orang-orangnya, dari imam-imam lain, maupun orang-orang Saduki. Bahkan ketika berjumpa dan menghakimi Paulus, ia tidak mau mendengar cerita atau pembelaan Paulus. Paulus dihukum tanpa dasar yang jelas. Tidak dapatlah ia disebut sebagai hakim yang adil. Keluarga damai, bertindak karena emosi yang muncul tiba-tiba seringkali tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Memberi kesempatan untuk orang lain berbicara dan beri waktu untuk kita bisa mendengar, tentu akan membantu kita untuk bertindak lebih bijaksana. Setidaknya, kita tidak bertindak sesuatu terhadap orang lain hanya berdasar pada apa kata orang kepada kita mengenai dia. Dengan demikian, kita tidak mudah untuk dihasut, tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain, tidak mudah juga dimanipulasi di tengah banyaknya informasi saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Tolong bantulah kami untuk bijaksana dalam segala hal. Bantu kami untuk tidak cepat bereaksi dan melakukan hal yang buruk akhirnya. Sebaliknya, Tuhan tolong buka telinga dan hati kami untuk kami mau mendengar dan menentukan sikap setelahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri. Tuhan memberkati.